selamat berjumpa kembali di Belajar Lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang database. Sebelum kita belajar tentang database, terlebih dahulu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sebuah data. Data, menurut pengertiannya, adalah representasi fakta yang ada di dunia nyata. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita baca, itu adalah bisa dikatakan sebuah data. Nama itu adalah bisa disebut sebagai sebuah data. Nomor KTP, identitas, nomor SIM dan sebagainya itu juga termasuk data. Judul buku, harga, dokumen, baik itu dokumen berupa video, berupa foto, atau mungkin gambar dan sebagainya, itu adalah termasuk disebut sebagai data. Dan biasanya data-data yang ada tersebut itu saling berkaitan. Sebagai contoh, misalkan sebuah buku. Buku itu pasti ada yang namanya judul buku, kemudian pengarang buku, penerbit buku, atau mungkin juga berapa harga bukunya, berapa ketebalan bukunya, dan sebagainya. Kemudian contoh yang lain adalah siswa. Siswa itu memiliki sebuah data, diantaranya adalah nama. Kemudian ada juga nomor induk siswa atau nomor identitas dari siswa itu sendiri. Kemudian email. Bisa juga setiap siswa memiliki email masing-masing. Kemudian jurusan, kemudian data yang lainnya yang ada hubungannya dengan siswa. Sebelum kita membahas tentang database, kita juga harus mengetahui bagaimana cara menyimpan dan mengelola sebuah data. Data seperti ini bisa juga kita simpan ke dalam notepad atau catatan kecil. Bisa juga menggunakan penulisan di tempat data yang lainnya. Nah, kemudian data yang berbentuk teks ini akan tentunya memiliki banyak kriteria yang lainnya. Baik contoh misalkan data yang berupa teks, tulisan, ataupun angka-angka, kemudian dan sebagainya. Itu berarti kita harus memerlukan penyimpanan atau pencatatan data yang lebih kompleks. Misalkan seperti ini. Data-data yang tadi kita sebutkan bisa kita rangkum atau bisa kita simpan ke dalam aplikasi yang lain. Sebagai contoh adalah Microsoft Excel. Untuk pengelolaan data yang lebih kompleks, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan atau aplikasi yang lain seperti ini, termasuk perusahaan-perusahaan besar ataupun instansi-instansi pemerintahan masih menggunakan data yang ada seperti ini. Nah, tapi tentunya untuk perkembangan yang akan datang, data-data yang kita miliki tentunya pasti akan mendapatkan beberapa permasalahan. Tentunya dengan data yang semakin berkembang, tidak dipungkiri akan kedepannya akan mendapatkan berbagai masalah. Nah, masalah-masalah yang bisa didapatkan dari data tersebut diantaranya adalah kapasitas. Tentunya dengan perkembangan waktu dan jumlah data-data yang masuk, tentunya kapasitas akan menjadi besar, dan ini menjadi masalah yang harus ditangani. Kemudian data yang banyak tersebut akan mempengaruhi daripada kecepatan. Semakin datanya besar, semakin banyak, tentunya kecepatan untuk mengakses daripada data tersebut akan berkurang. Nah, ini adalah sebuah masalah juga. Selanjutnya adalah keamanan. Nah, dengan adanya data yang kita miliki, apakah data tersebut
aman dari orang yang tidak punya hak untuk mengakses data tersebut, atau mungkin beberapa pihak yang bisa memodifikasi data kita bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan, yang punya kepentingan di sana. Dan tentunya ini adalah masalah yang harus dicermati. Kemudian duplikasi. Data-data yang masuk di kita atau data-data yang masuk di dalam sebuah sistem, apakah dijamin? Pasti ada dengan berbagai macam masukan-masukan data-data yang sudah ada ke dalam tabel. Nah, ini juga akan menjadi sebuah masalah karena data bisa bercampur, bisa tertimpa, atau mungkin bisa hal-hal yang lain. Dengan masalah-masalah yang kita hadapi tentang database, berarti kita harus punya sebuah solusi. Nah, solusi yang bisa kita dapatkan untuk mengelola sebuah database adalah skalabilitas, yang mana sistem ini bisa untuk mengatasi masalah tentang database yang semakin hari semakin banyak. Data kita yang semakin hari semakin bertambah. Kita harus punya media ataupun sistem yang bisa mengurai masalah tersebut. Kemudian ketersediaan juga kita bisa kapan saja mengakses data tersebut. Jadi ketika kita untuk butuh atau perlu untuk data tersebut, itu mudah untuk mengaksesnya. Kemudian keamanan. Nah, data yang tadi yang sudah disebutkan, keamanan ini penting. Jadi sehingga data yang tadi kita buat atau data yang sudah kita miliki ini harus terjamin keamanannya. Kemudian permanen, artinya data yang sudah kita input, misalkan data kita input ke dalam sebuah sistem, data tersebut tidak permanen. Jadi apabila kita masukkan datanya dan kita refresh, ternyata datanya tidak tersimpan. Nah, ini adalah solusi yang harus disiapkan. Artinya ketika data sudah dibuat, kemudian datanya sudah bisa masuk ke dalam sistem secara permanen. Baik, kembali lagi ke database. Kita sering mendengar istilah Oracle, kemudian MySQL, SQL Server, PostgreSQL. Nah, ini adalah banyak yang menyebutkan bahwa ini adalah database. Nah, padahal ini adalah software yang digunakan untuk mengelola database. Jadi ini adalah software DBMS. Jadi Oracle, MySQL dan sebagainya itu adalah software yang mampu mengelola sebuah database. DBMS, Database Management System. Nah, untuk DBMS itu sendiri nanti akan mengelola sebuah database. Jadi di dalam DBMS itu terdapat beberapa database yang nanti akan dikelola dari segi keamanannya, hak aksesnya, kemudian kapasitasnya, dan semuanya itu adalah dikelola di dalam sebuah sistem. Jadi solusinya adalah menggunakan software management system database. Dalam software management system atau DBMS ini, diantaranya adalah relational DBMS, ada hierarchical DBMS, ada network DBMS, dan NoSQL DBMS. Nah, nanti yang akan kita pelajari adalah tentang relational DBMS. Nah, di dalam relational DBMS atau disingkat RDDBMS ini nanti yang akan mengelola sebuah database. Di dalam database itu tentunya terdiri dari beberapa tabel. Tabel siswa, tabel guru,
kemudian tabel pelajaran, atau mungkin tabel-tabel yang lain yang dalam satu database itu saling berkaitan. Nah, jadi makanya disebut ada relasi. Nah, di dalam tabel juga nanti akan terbagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk tabel yang seperti ini terdiri dari kolom dan baris. Nah, dalam satu baris itu di dalam tabel disebut dengan record. Jadi dari record terdiri dari beberapa field atau beberapa kolom sehingga menjadi satu, maka disebut sebagai record. Nah, untuk kolom itu sendiri itu dinamakan dalam tabel itu adalah sebuah field. Nah, jadi kalau misalkan kita memiliki 4 kolom, ya berarti memiliki 4 field seperti itu. Nah, sebagai contoh ada field nomor, field nama siswa, field kelas, dan field email. Nah, kemudian di dalam baris yang kedua, di situ terdiri dari nomor 1 nama siswa, kelas 11 IPA, dan nama email. Itu berarti dinamakan satu record. Nah, tabel-tabel, misalkan tabel yang selanjutnya misalkan tabel guru. Nah, di dalam mengakses sebuah tabel tentunya untuk menginput datanya harus mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Sebagai contoh untuk nomor, nama guru, NIP, kelas, dan sebagainya, tentu atribut atau jenis fieldnya ini mempunyai data yang berbeda. Sebagai contoh untuk nomor, jenis tipenya, tipe data yang nanti kita masukkan adalah berbentuk angka. Kalau misalkan nama guru bisa kita masukkan dalam bentuk teks, NIP berbentuk angka, kelas berbentuk teks, atau mungkin ditambahkan misalkan tanggal lahir. Nah, ini berbentuk date atau mungkin time seperti itu. Nah, misalkan tanggal lahir, jam berapa lahirnya, atau mungkin keterangan yang lainnya. Nah, itu berarti untuk fieldnya mempunyai jenis-jenis tipe data yang bisa dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, dan jangan lupa tetap untuk belajar lagi.